Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang sangat mirip dengan UNBK Matematika jurusan IPS tahun 2019 bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silakan isi kolom komen. Soal nomor 1. Data berat badan sekelompok siswa tercatat sebagai berikut seperti pada tabel. Tentukan nilai modus. Oke, solusinya konsep modus itu adalah L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I, di mana L itu adalah tepi bawah interval modus, yaitu batas bawah dikurang setengah. D1 frekuensi modus dengan sebelumnya, D2 dengan sesudahnya, dan I adalah panjang interval. Nah, di sini modus kita berada pada nilai yang paling banyak, yaitu pada frekuensi 12, yaitu pada interval 46-50. Nah, di sini D1-nya adalah 12 kurang 10, yaitu 2, dan D2-nya adalah 12 kurang 9, yaitu 3. Ya, dimana panjang intervalnya dari 46 ke 50 itu adalah 5. 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada 5. Berarti modus kita yaitu, berarti tepi bawahnya adalah 46 kurang setengah, yaitu 45,5, ditambah 2 per 2 tambah 3, karena D1 kita 2, D2 kita 3, dan panjang interval kita 5. Nah, ini pada penyebut sudah 5, bisa kita bagi, ini dia. Berarti modus adalah 45,5 ditambah 2, yaitu 47,5. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Nilai cos 300 dikurang tangen 45 dikali sin 210. Ini solusinya ya. Cos 300 berarti 300 ini berada kuadran 4, 210 berada pada kuadran 3. Berarti yang 300 konsepnya di kuadran 4, yaitu 360 kurang 60, dan 210 karena kuadran 3 berarti 180 ditambah 30. Di kuadran 4 nilai cos itu positif, berarti menjadi cos 60 tangen 45, sedangkan nilai sin pada kuadran 3 nilainya negatif, berarti min sin 30. Nah, kita ganti semua. Cos 60 nilainya setengah, tangen nilai 45 nilainya 1, sin 30 nilainya setengah, berarti min setengah. Berarti setengah tambah setengah, yaitu 2 per 2 nilainya 1. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Pada gubus ABCD EFGH, nilai sinus sudut antara ruas garis HB dan bidang ABCD adalah. Jadi solusinya kita buat gambar kubus ABCD EFGH dan garis HB. Nah, ini dia. Berarti garis H ini akan terproyeksi ke bidang alas di D. Berarti kita buat garis BD. Ini dia. Maka akan terbentuk segitiga siku-siku di D, dan kita misalkan sudut yang dibentuknya adalah alfa. Ya. Berarti kita keluarkan segitiga BDH ini. Seperti ini dia. Jadi BDH siku-siku di D dan sudutnya adalah alfa. Nah, kita misalkan panjang rusuk AB itu adalah R. Nah, ini berarti DH juga R. Berarti DH R, dan BD dan HB adalah diagonal ruang. Konsep diagonal ruang adalah rusuk akar 3, berarti R akar 3. Karena dia ditanya adalah sinus, berarti sin alfa sama dengan depan per miring si demi, sin depan miring. Depan sudut ini adalah HD, miringnya adalah HB. Sehingga HD itu panjangnya R, HB itu adalah R akar 3. R bisa kita bagi. Ini dia dapat 1. Karena masih dalam penyebutnya bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan mengalih akar 3 per akar 3. Maka kita peroleh 1/3 akar 3. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P dan cos Q sama dengan 7 per 25. Tentukan nilai tangen R. Nah, solusinya kita buat gambar.
Ini dia gambar segitiga siku-siku PQR yang siku-sikunya di P. Dan kita punya cos Q itu adalah 7/25. Nah, konsep kosinus yaitu kosami, cos samping miring. Samping dari sudut Q, ya. Berarti samping dari sudut Q, ini dia. Ini kan sudut Q, ini sampingnya. Berarti sampingnya kita anggap 7 dan miringnya kita anggap 25. Nah, kita cari panjang PR dengan konsep teorema Pythagoras, yaitu ya PQ kuadrat sama dengan RP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Berarti kita ganti. Ini berarti 25 kuadrat sama dengan RP kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti kita dapat ini 625, ini 49. Artinya RP kuadrat itu adalah 625 kurang 49 yaitu 576. Berarti RP adalah 24. Ya, ini 24. Sehingga yang ditanya adalah tangen R. Tangen itu adalah tahadesa depan per samping dari sudut R. Karena sudut R depannya tentu ini dia. Ya, depannya 7 dan samping sudut R adalah 24. Berarti PQ per RP ya sama dengan 7/24. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Fungsi fx dari grafik berikut adalah, ini ada gambar ya, digambar suatu parabola atau fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di min 2 dan 4 dan memiliki titik puncaknya 1,-9. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak dengan titik lain, nah ini dia, berarti diketahui titik selain puncak e, y kita anggap dan titik puncaknya p, q ya. Maka konsepnya adalah Y sama dengan AX kurang P kuadrat ditambah Q. Nah, di sini kita punya, anggap titik lain kita ambil. Titik lainnya misalnya sini 4,0. Karena ini kan titiknya 4,0 dan puncak kita 1,-9. Berarti E, Y-nya adalah 4,0. P, Q-nya adalah 1,-9. Nah, kita ganti, masukkan ke persamaan ini. Sehingga menjadi seperti ini. Sehingga ini dia. Berarti Y-nya 0. A, X kita 4 kurang Q kita 1, P kita 1, dan tambah Q kita min 9. Ini pindah ke sini. 4 kurang 1, 3, kita kurangkan 9, jadi 9 sama dengan 9A. Karena ini pindah ke sini 9. 4 kurang 1 dikurangkan juga 9. Berarti jelas A-nya 1. Ya. Sehingga kita ganti lagi. Ini dia. Jadi A-nya kita ganti. X dengan Y tidak kita ganti, cukup dengan puncak dengan nilai A. Berarti Y sama dengan 1X kurang 1 kuadrat ditambah min 9. Hasil kuadratnya adalah ini. E kuadrat kurang 2X tambah 1 kurang 9, yaitu E kuadrat kurang 2X kurang 8. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/5 dari akar-akar persamaan kuadrat 5E kuadrat kurang 4X tambah 1. Nah, jadi kita misalkan ya, kita misalkan Y itu adalah 2/5X. Nah, jadi akar-akarnya 2/5X. Kita anggap yang awalnya X ya. Artinya dari sini X itu adalah 5/2Y. Jadi dibalik ya. Jadi X sama dengan 5/2Y. Nah, bersama satu ini kita substitusi ke persamaan kuadrat kita yaitu 5E kuadrat kurang 4X tambah 1. Kita ganti X-nya dengan 5/2Y. Ini dia. Berarti 5 dikali 5/2Y kuadrat dikurang 4 dikali 5/2Y ditambah 1. Ini kita bisa kita bagi. Dapat 2. Ini 2. Dan ini kita kuadratkan. Berarti 5 dikali 25/4Y kuadrat dikurang, ini kita kali, dapat kurang 10Y tambah 1. Ya. Berarti kita dapat, ini kita kalikan, berarti 125/4Y kuadrat kurang 10Y tambah 1. Karena masih ada unsur pecahan, per 4 ini kita kali 4, maka kita peroleh, ini dia, kali 4 semua. Berarti 125Y kuadrat, ini kali 4 jadi 40Y, 1 kali 4, 4. Nah, Y kita ganti dengan X, berarti 125Y kuadrat kurang 40X tambah 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Persamaan kuadrat
3x kuadrat tambah mx tambah 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika salah satu akarnya adalah 3 kali akar lainnya, maka nilai m yang memenuhi. Solusinya, kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah mx tambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya 3, B kita M, C kita 1. Nah, di sini juga diketahui bahwa akar yang satu 3 kali akar yang lainnya. Berarti kita anggap X1 sama dengan 3X2. Nah, gitu. Nah, pada persamaan kuadrat ada prinsip jumlah yaitu X1 ditambah X2 itu min B per A. Nah, kita ganti X1-nya dengan 3X2. Berarti 3X2 ditambah X2 sama dengan B kita M, A kita 3. Ini dia. Berarti 4X2 sama dengan min M per 3. Kita kali ini, minnya pindah. Berarti min 12X2 sama dengan M. Nah, kemudian untuk prinsip kali, X1 dikali S2 itu adalah C per A. Kita ganti X1 dengan 3X2. Berarti 3X1, X2 dikali X2 sama dengan 1/3. 3 ini kali ke sini, berarti X2 kuadrat sama dengan 1/9. 3 kali ke sini, berarti X2 adalah 1/3. Sehingga kita punya tadi M itu adalah min 12X2. Kita ganti X2 nya dengan 1/3, berarti M sama dengan min 12 dikali 1/3, yaitu min 4. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Bentuk yang sama dengan kotang yang kuadrat X tambah 1 adalah, jadi solusinya yang perlu kita ingat untuk menyelesaikan masalah ini adalah bentuk identitas trigonometri. Yang perlu kita ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X nilainya 1. Kotangnya itu nilainya cos X per sin X. Dan kosekan itu adalah 1 per sin. Nah, kita beranjak dari sini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kita maunya adalah kosekan, maka kita bagi sin kuadrat semua. Berarti dapat sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan 1 per sin kuadrat X. Ini nilainya 1. Ini nilainya kotang yang kuadrat X. Ini sama dengan 1 per sin itu adalah kosekan. Berarti kosekan kuadrat X. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Seorang pedagang boneka gemar menata barang dagangannya sehingga nampak tersusun rapi, variatif, dan menarik pembeli. Dalam suatu etalase barang dengan tipe yang sama diperdagangkan terdapat 3 boneka berwarna merah, 4 biru, dan 5 kuning. Jika pedagang menata boneka tersebut dengan boneka biru yang harus berdampingan, maka banyak menata ke-12 boneka itu adalah, jadi solusinya, karena bola biru dianggap satu kelompok karena harus berdampingan. Berarti biru itu kita anggap satu kelompok. Nah, jadi sehingga banyak kelompoknya adalah 3 merah tambah 5 kuning ditambah 1 kelompok biru. Berarti 9 kelompok. Sehingga banyak susunan boneka itu adalah 9 permutasi 3, 5, 1. Berarti akan sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial. Ya. Berarti 9 kali 8 kali 5 kali 6 kali 5 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. 5 faktorial bisa kita bagi, ya. Dan ini hasilnya 6, kita bagi dengan ini 72. 72 dibagi 6 yaitu 12. Berarti 12 kali 7 kali 6, maka kita peroleh 504. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 10, data nilai matematika kelas 12 IPS 1 seperti pada tabel. Tentukan kuartil bawah data pada tabel tersebut. Konsep kuartil yaitu Qn sama dengan L ditambah 1/4 sigma F dikurang FK per Fn dikali I, di mana Qn itu kuartil ke N, L itu adalah tepi bawah pada interval Qn, yaitu batas bawah dikurang setengah, FK frekuensi kumulatif sebelum frekuensi Qn, Fn adalah frekuensi Qn, dan I adalah panjang interval. Nah, kita tentukan jumlah frekuensinya, ya.
Kita cari dulu posisi kuartil bawah. Ya, jadi posisinya adalah Q1 itu adalah 1/4 sigma F. Sigma F kita adalah seluruhnya adalah 40. Berarti 1/4 dari 40 yaitu 10. Berarti data ke 10. Berarti letaknya di sini. Karena di sini sampai baru 8, 9 dan 10 di sini dia. Berarti pada interval 6170. Nah, jadi Q1 sama dengan L ditambah 1/4 sigma F kurang FK per F1 dikali I. Berarti tepi bawah kita adalah 60,5 karena 61 kurang setengah ditambah 1/4 sigma F kita adalah 10. Frekuensi kumulatif sebelumnya 8 per 10 karena posisi kuartil 1 frekuensinya adalah 10 dan panjang interval kita adalah 10. Ini kita bisa bagi 10 bagi 10 1, sehingga 10 kurang 8 dapat 2, berarti 60,5 tambah 2 yaitu 62,5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan menghadapi UNBK Matematika IPS tahun 2019. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.